Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita akan ibadah Minggu ke-11 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2020 dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 258 ayat 1 dan 2.
untuk kita dalam ibadah minggu ini diambil dari Tita ke-10 dan maksudnya. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 722 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu
oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 772 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dalam epistel kita minggu ini ditetapkan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Kita membaca secara bergantian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat. Pertama, nama minggu hari ini ialah minggu ke-11 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Kedua, berita lahir. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak Immanuel Murdiani Simajuntak, Ibu Maria Tioma Sitanggang, alamat Jalan Cangkir nomor 84A Medan, Wek, Medan Baru 5. Ketiga, berita menikah. 1. Berita kedua,
akan menerima pemberkatan nikah Abraham Rubeni Octavianus Silalahi Eskon, putra Bapak Rudolf Hasiholan Silalahi almarhum, Ibu Reni Sterlita Borustinja, alamat Jalan PLTN nomor 57, Perumahan Payasari Permai, anggota jemaat HKBP Medan Krio, Resort Medan Barat, dengan Dr. Desi Madini Nabitupulu, putri Bapak BT Nabitupulu, Ibu SN Boru Butar-Butar, alamat Kompleks Menteng Indah, Blok 6G nomor 14 Medan, anggota jemaat HKBP Medan Sudirman Wake Menteng. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 di HKBP Medan Sudirman, dilayani HKBP Medan Krio Resort Medan Barat. 2. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Albert Ludwig Sentosa Siahaan, SHMKN, putra Bapak Lungku Siahaan, Ibu Paula Borutobing, alamat Komplek Johor Indah Permai 1, Blok K nomor 38 Medan, anggota jemaat HKBP Medan Sudirman, Wake Medan Johor, dengan Sri Teti Boru Sibuya SPD, putri Bapak Jonar Sibuya almarhum, Ibu Hermiati Boru Nenggolan, alamat Asrama Koding 0204 Tebing Tinggi, anggota jemaat HKBP Joshua Resort Tebing Tinggi. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 di HKBP Medan Sudirman. 3. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Yohanes DP Sihalho AMD AK, putra Bapak Sahat Sihalho ST, Ibu Tince Herawati Lumban Tobing, alamat Jalan Puskesmas 2, Gang Sukma Medan Sunggal, anggota jemaat HKBP Piaraja Resort Piaraja, dengan Jessica Rosa Sormin AMD AK, putri Bapak Dr. Andus Rafidin Sormin MM, Ibu Diakonis Deliana Situmorang, alamat Huta Baginda Kompleks Kantor Camat Lingkungan Efesus, anggota jemaat HKBP Piaraja Resort Piaraja. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di HKBP Medan Sudirman. 4. Peneguhan sidi. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dilaksanakan peneguhan sidi sebanyak 75 orang. Sehubungan dengan suasana pandemi COVID yang kini masih kita hadapi, untuk protokol kesehatan, maka pelaksanaan peneguhan sidi dilaksanakan dalam 2 waktu kebaktian. Kebaktian pertama masuk pukul 7.30 dan kebaktian kedua masuk pukul 10.30 WIB. Kebaktian ini secara khusus adalah untuk yang peneguhan sidi dan orang tua. 5. Sinode Distrik pada hari Senin dan Selasa tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2020 dilaksanakan Sinode Distrik HKBP Distrik 10 Medan Aceh di Balai Pertemuan Mahina Sidorejo. Semoga Sinode Distrik tersebut berjalan dengan baik. 6. Pemberitahuan. 1. Dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggu pada hari Rabu, Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan 16 WIB. 2. Mohon untuk transfer untuk mencantumkan nama pengirim atau penyetornya kepada rekening Gereja HKBP Medan Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A seperti yang tertera pada warta jemaat kita. 7. Pelayanan kasih. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 17 sampai dengan 23 Agustus 2020. Semoga panjang umur. 2. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Demikian warta jemaat. Kita mendengarkan kor virtual Ama Horia HKBP Medan Sudirman.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan, mari hati
melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu hari ini, sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus bagian yang pertama, pasal yang ke-6, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Timotius Aditan dalam bukunya yang berjudul Secangkir Sup Bagi Jiwa Anda seri yang kedua mengatakan, kita kelihatan tolol dengan terus-menerus berusaha menaklukkan dunia. Sebaliknya, kita akan terlihat lebih bijaksana apabila kita mampu meningkatkan kemampuan pengendalian diri atau penguasaan diri. Pengendalian atau penguasaan diri merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi atau emotional quotient. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang itu pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya, yaitu dirinya sendiri. Di samping itu, pengendalian diri pun merupakan sebuah sikap tegas seseorang yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan
kebenaran. Pengendalian diri berhubungan dengan komitmen seseorang untuk hidup benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai tekad untuk meninggalkan, membuang, dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa membawa seseorang itu makin jauh dari jalan Tuhan. Seperti halnya firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian atau penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup. Ketika tembok itu runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun akan runtuh juga dalam sekejap. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tema minggu kita pada saat ini, demikian jugalah kita hendak dibawa oleh nas firman Tuhan ini melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mengingatkan tentang karakter dan tujuan hidup orang percaya yang telah ditebus Kristus. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Atau istilah tema minggu kita hari ini, kendalikan diri. Sangat penting bagi Rasul Paulus untuk menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, mengingat keadaan kota Korintus yang cukup memprihatinkan. Korintus terletak di provinsi Akaya di selatan Yunani, kira-kira 45 mil sebelah barat dari kota Athena. Dan pada masa itu Korintus berada di bawah pemerintahan Romawi. Dan Korintus merupakan kota yang terletak di salah satu persimpangan utama di wilayah Mediterania, sehingga menjadikan Korintus sebagai kota perdagangan dan kota metropolitan, di mana orang-orang Yunani, Romawi, Asia Kecil, Mesir, Syria, dan Yahudi semuanya bercampur. Dengan demikian saudara, Korintus merupakan kota yang besar dan ramai, seperti halnya kota Jakarta yang terus dikunjungi oleh banyak orang, sehingga berbagai macam pandangan, kepercayaan, serta kebudayaan pun bercampur. Bahkan saudara, yang diperdagangkan pun bukan hanya sekedar barang komoditas saja, tapi moral manusia pun turut diperjualbelikan, turut diperdagangkan. Disitulah berlangsung nafsu duniawi, di mana manusia berlomba untuk mencari kekayaan, tidak persoalan apakah dia menjual dirinya, yang penting memperoleh apa yang dia kehendaki. Maka saudara, yang terjadi di kota Korintus adalah seperti yang tertulis dalam pasal 6 ayat 9 sampai 10, kalau kita nanti boleh baca. Di situ dikatakan bahwa kondisi di Korintus, banyak orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Kehidupan yang demikian bebas melahirkan semboyan bagi orang Korintus. Segala sesuatu halal bagiku. Dan semboyan inilah saudara yang menjadi senjata bagi orang Korintus untuk membenarkan tingkah laku mereka yang jahat.
Bahkan semboyan ini pun diadopsi juga oleh jemaat atau orang-orang Kristen di Korintus. Sekalipun jemaat Korintus telah menjadi Kristen dan menerima Yesus melalui pemberitaan Injil Paulus, tapi ternyata mereka masih belum bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan gelap yang ada di sekitar mereka dari kehidupan mereka. Bahkan mereka masih memiliki pemahaman dan cara berpikir yang salah dalam memahami pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Seperti beberapa hal berikut yang dapat kita lihat dari nas firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, semboyan segala sesuatu halal bagiku. Kalau dalam ayat 12 dari nas ini, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara, benarlah jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa sikap dan tindakan yang salah berasal dari cara berpikir yang salah. Jemaat di Korintus mengikuti cara berpikir yang salah dalam memahami arti pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka berpikir, mereka mengira karena Yesus mengampuni dosa mereka, maka itu berarti mereka bebas untuk melakukan dosa apapun. Karena pastinya Yesus akan mengampuni dosa mereka. Sehingga mereka kembali kepada semboyan kehidupan mereka dahulu kala, yaitu dengan menghalalkan semua yang mereka lakukan, sekalipun itu adalah perbuatan dosa. Pada ayat 11 di atas ayat nas firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Dengan demikian jemaat Korintus dilayakkan menjadi umatnya, di mana setiap dosa mereka telah diampuni. Kristus menyerahkan hidupnya untuk memberikan kepada manusia jiwa yang sudah ditebus dan tubuh yang bersih. Oleh karena itu, tubuh seorang manusia bukanlah milik manusia itu sendiri untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Tubuh itu, tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dan seharusnya kita menggunakannya bukan untuk kepuasan hawa nafsu sendiri, melainkan untuk kemuliaan Kristus. Dengan pernyataan Paulus dalam ayat ini, Paulus hendak menyatakan bahwa orang yang telah ditebus dan disucikan Kristus, maka hidupnya tidak lagi diperhamba oleh hal-hal yang tidak berguna. Memang segala sesuatu boleh kita lakukan, tapi apakah yang kita lakukan itu semuanya berguna? Sebab seringkali apa yang tidak berguna justru berpotensi untuk membuat kita kecanduan dan ketagihan. Kesenangan yang pada dasarnya tidak salah, tapi dapat menjadi salah
bahkan berdosa, ketika hal itu mulai menguasai dan mengikat kita. Mari kita mengingat bahwa kebebasan orang Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Allah sebagai pemilik hidup kita. Yang kedua, semboyan makan untuk perut dan perut untuk makan. Saudara, hal ini penting disampaikan Paulus di ayat 13. Karena berbicara soal makanan juga turut menjadi masalah iman. Berkaitan dengan masalah halal atau tidak halal, apalagi jika dikaitkan dengan pemahaman orang Yahudi terhadap makanan, ada yang halal dan ada yang diharamkan. Tapi meskipun ada masalah halal haram, sebenarnya Paulus ingin meluruskan cara pandang tentang makanan ini. Karena yang terpenting bukan soal halal atau haramnya makanan, tapi adalah yang terpenting bagaimana kita menempatkan arti makanan dalam pola makan kita. Jika kita mulai berlebihan memikirkan apa yang ingin kita makan, bila kita mulai makan berlebihan, bila kita lupa dengan orang yang tidak dapat makan sewaktu kita sedang makan, ketika kita membuang-buang makanan, inilah yang menjadi masalah. Itu sebabnya Paulus penting menyatakan hal ini agar jemaat Kristen di Korintus jangan diperhamba oleh makanan, supaya jemaat Kristen di Korintus jangan diperhamba oleh makanan. Makanan adalah untuk menunjang hidup, bukan hidup untuk makan. Itu juga menjadi pengakuan gereja kita HKBP dalam Konfesi HKBP 1996 pasal 14 disebutkan mengenai makanan. Manusia tidak menjadi kudus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan. Karena imanlah yang menerima kekudusan dari Allah. Kita perlu memelihara tubuh jasmani kita dengan memakan makanan yang sesuai untuk kesehatan. Kita harus melawan sifat yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan rokok. Dan ini sering sekali menjadi persoalan bagi kita, bahkan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hanya karena soal makanan halal dan haram, hidup mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka mulai memecah belahkan, membeda-bedakan orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi hanya karena soal makanan. Dan ini pun perlu menjadi perhatian bagi kita. Kembali tadi, pengendalian diri, jangan diperhamba oleh makanan. Karena banyak orang karena makanan, karena sudah diperhamba oleh makanan, maka dia tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya peduli dengan perutnya yang sejengkal ini dibanding kasihnya kepada orang lain. Dan itulah sebenarnya yang ingin ditegur oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu. Yang ketiga, tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Saudara, Paulus memahami bahwa orang-orang Korintus memaknai tubuh sebagai sesuatu yang pada saatnya nanti akan membusuk di dalam kubur. Tapi
tetapi jiwa dan roh manusia akan kekal. Inilah pandangan orang-orang Korintus memaknai arti tubuh. Orang Korintus mempercayai bahwa tindakan-tindakan fisik seseorang tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Maka bagaimanapun jahatnya seseorang, bagaimanapun berdosanya seseorang karena perbuatan-perbuatan kedagingan, tapi itu tidak menghalangi jiwa dan roh seseorang untuk masuk surga. Itulah pemahaman orang-orang Korintus pada waktu itu, sehingga mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada hawa nafsu mereka, yaitu percabulan. Mereka melegalkan aktivitas seksual mereka dengan orang lain. Mereka tidak menghormati dan tidak menghargai pernikahan, dan juga tidak menganggap bahwa seksual itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dilakukan sesuai dengan norma dan hukumnya. Tubuh dimaksudkan untuk Tuhan, seperti halnya Tuhan dimaksudkan untuk tubuh. Artinya tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena dengan tubuhnya sendiri yang mati itu, Ia telah menebus dosa-dosa kita. 1 Petrus 2:24. Kristus mati atas seluruh diri manusia, bukan hanya untuk roh dan jiwa manusia, tetapi untuk seluruh keutuhan manusia, termasuk tubuhnya. Kematian Kristus menunjukkan bahwa tubuh kita berharga. Oleh sebab itu, saudara, Paulus menolak pemahaman yang dualistik tentang manusia, di mana tubuh tidak mempunyai nilai rohani. Tapi bagi Paulus, tubuh bukanlah semata-mata bagian dari manusia yang dapat rusak, melainkan manusia adalah tubuh itu sendiri. Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dari keberadaan dan tindakan-tindakan fisik seseorang. Itu sebabnya dia berkata dalam Rom 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus melalui nas firman Tuhan hari ini, hendak mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, jadilah tuan yang berguna, bukan hamba yang sia-sia. Oleh karena penebusan Yesus Kristus bagi kita, maka itu berarti kita telah menjadi orang-orang merdeka, yaitu merdeka dari kuk perhambaan dosa. Maka sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus, hendaklah sebagaimana yang dikehendaki Kristus, yaitu menjadi tuan yang berguna dalam segala hal, dengan tetap memperhatikan kegunaan itu berdasarkan firman Tuhan. Maka jangan lagi kita berikan diri kita, tubuh kita, juga perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita kepada hal yang sia-sia belaka, yaitu dosa. Tapi pakailah segenap hidup kita menjadi pemimpin kepada hal-hal yang berguna bagi Tuhan
dan juga berguna bagi semua orang. Ingat saudara, segala sesuatu ada masanya. Segala yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Maka jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh hal-hal yang sementara dan sia-sia. Baik itu hawa nafsu, uang, harta, kekuasaan, nama, pujian, jabatan, atau yang lainnya. Tapi kita ingatlah bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada si pemberi kemerdekaan itu, yaitu Allah dalam Kristus. Maka itu artinya apapun yang kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepadanya pada waktunya. Maka saudara, demikian halnya juga kita sudah merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun pada hari Senin 17 Agustus yang lalu. 75 tahun sudah kita merdeka dari penjajah. Maka jangan biarkan diri kita kembali menjadi orang-orang jajah. Orang-orang yang dijajah oleh hawa nafsu duniawi. Orang-orang yang dijajah oleh uang, melakukan segala sesuatu hanya untuk uang. Melakukan segala sesuatu hanya untuk nama, hanya untuk pujian, hanya untuk kekuasaan, hanya untuk harta. Karena itu semuanya sia-sia. Jangan biarkan dirimu lagi diperhamba. Terutama secara iman, kita adalah orang-orang merdeka. Maka jangan ikatkan dirimu dengan hal-hal duniawi ini. Masa-masa pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita masih tetap beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Ini adalah momen terbaik kita untuk merenungkan arti kemerdekaan kita yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu kepada Dia yang telah memberikannya. Maka jangan biarkan diri kita melakukan apapun sebebas-bebasnya, tapi lakukanlah dengan tanggung jawab. Yang kedua yang mau disampaikan bagi kita melalui firman ini, kendalikan dirimu dari perhambaan dengan memuliakan Allah. Saudara, dalam ayat terakhir dari nas firman ini Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka itu mengingatkan kita bahwa tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk kemuliaan-Nya, memuliakan penciptanya. Untuk memuliakan Allah pencipta kita, mari kendalikan diri dari hal-hal yang berupaya untuk menggantikan posisi Allah sebagai yang utama. Kalau dalam tema minggu kita hari ini dikatakan di situ pengendalian diri terhadap teknologi. Memang di satu sisi teknologi dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Salah satunya dengan teknologi kita dapat memperoleh informasi yang cepat. Bahkan dengan teknologi pun kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, sehingga kita sepertinya sangat dekat. Dan banyak
dampak positif yang lainnya. Bahkan saat ini dengan teknologi dipakai untuk bahan pengajaran kepada anak-anak sekolah di rumah. Tapi saudara, teknologi pun dapat memberikan dampak negatif bagi kita jika teknologi yang menjadi tuan atas kita lebih daripada Tuhan. Jika teknologi yang menjadi tuan atas kita lebih daripada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan oleh karena kecanggihan teknologi di zaman ini. Di era reformasi, era digital 4.0 ini, jangan kita pikir dengan canggihnya teknologi saat ini maka kita dapat melakukan semua yang kita mau dengan teknologi tanpa melibatkan Tuhan. Mana yang terpenting, saudara? Tuhan atau teknologi? Pakailah teknologi yang ada untuk semakin menyatakan kebesaran Tuhan, bukan kebesaran diri kita sendiri. Karena sadar atau tidak sadar, saudara, kecanggihan teknologi saat ini seringkali dipakai menjadi ajang kesombongan untuk menunjukkan siapa dia. Maka setiap detik dia selalu memperlihatkan, inilah aku, inilah rumahku, inilah talentaku, inilah keluargaku, inilah hartaku, dan yang lainnya. Dengan teknologi sering sekali menjadi pencitraan diri. Dengan kecanggihan teknologi diperlihatkan, ya baik di Facebook, di Instagram atau di YouTube, seolah-olah dia adalah orang yang jiwa sosialnya sangat tinggi, memberitakan bagaimana dia menolong orang lain, tapi hanya saat itu. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, membagi-bagikan sembako atau bantuan kepada orang lain. Ayo kita berfoto dulu, kita videokan dulu, supaya dunia tahu kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Padahal setelah itu atau sebelum itu sebenarnya jiwa sosial itu tidak ada. Tapi hanya untuk pencitraan diri saja. Bahkan pemalsuan diri. Makanya sering orang tertipu di dunia maya, wajahnya bisa mulus. Dibuat di situ tamatan S1, S2, S3. Tapi ketika bertemu kenyataannya, wah wajahnya tidak tahu lagi seperti apa. Makanya dibilang orang kalau berfoto, wah cantik sekali, mulus sekali, itu kamera jahat. Atau bertemu, oh ternyata hanya di teknologi itu saja dia kelihatan seperti orang yang berpendidikan, tapi sebenarnya aslinya tidak ada sama sekali. Bahkan penipuan, menjual online, padahal sebenarnya tidak ada. Atau meminta transferan uang, tertipu, bujuk rayu, ternyata itu hanya tipuan belaka. Bahkan perzinahan. Karena kecanggihan teknologi, teman lama pun yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu, dengan kecanggihan teknologi sekarang akhirnya dipertemukan. Muncullah kembali kenangan-kenangan masa lalu. Hati
jangan sampai melakukan perzinahan. Bahkan dengan teknologi yang canggih ini pun sudah bisa melihat link di YouTube hal-hal yang berbau perzinahan atau seksualitas, sehingga anak-anak yang kurang umur pun bisa membukanya. Atau perzinahan-perzinahan yang lainnya. Tapi yang paling utama, saudara, bijaklah memakai teknologi. Pakailah teknologi yang ada untuk semakin menyatakan kebesaran Tuhan, bukan kebesaran diri kita sendiri. Itu makanya diperlukan pengendalian diri. Pengendalian diri adalah salah satu dari 9 buah roh. Galatia 5 ayat 23. Maka dengan kekuatan Roh Kudus, itulah yang membuat kita mampu untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka mintalah kekuatan dan hikmat dari Roh Allah, Roh Kudus. Bijaklah memakai teknologi, pakailah teknologi untuk memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Sebab teknologi itu ada, datangnya dari Allah melalui hikmat dan kemampuan yang diberikannya kepada manusia. Tapi yang utama, saudara, jadikanlah Tuhan lebih utama dari teknologi. Ketika bangun tidur, jangan lebih dulu mencari handphone, tapi cari dulu Tuhan. Sujud, berdoa kepadanya. Maka dengannya saudara akan dapat meminta untuk diberikan hikmat dalam melakukan apapun, sehingga semuanya yang kita lakukan dalam satu hari itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu yang berbahagia ini, di mana kami umat-Mu telah mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami pengendalian diri terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi. Pengendalian diri kami terhadap hal-hal yang bisa membawa kami jauh dari Tuhan. Musuh terbesar kami sebenarnya adalah diri kami sendiri. Karena kami sering, Tuhan, membuka diri kami untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Seringkali Tuhan, kami membuka diri kami untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Tapi Tuhan, pada hari ini Kau kembali mengingatkan kami, sebagaimana hamba-Mu Paulus mengingatkan jemaat-Mu di Korintus, supaya kami mengingat bahwa tubuh kami ini, keseluruhan diri kami, hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hendaknya memuliakan Engkau, bukan memuliakan diri kami ataupun memuliakan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa meminta hikmat kepadamu, sehingga kami dapat mengendalikan diri kami dari kecanggihan teknologi zaman ini, supaya teknologi dapat kami pakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang masih tetap beribadah di rumah oleh karena pandemi COVID-19.
pada saat ini masih tetap berada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tetap kuatkan iman kami. Tetap teguhkan iman percaya kami untuk percaya akan pemulihan dan kuasa Tuhan yang akan segera bekerja, senantiasa melindungi kami dan memulihkan keadaan kami saat ini, sehingga kami kembali boleh datang ke bait-Mu yang kudus ini untuk berdoa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba-Mu, baik pendeta maupun sintua, baik maupun jemaat, khususnya di distrik 10 Medan Aceh ini, yang kami dengar terkena virus COVID-19 yang mengharuskan mereka diisolasi, dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kasihani mereka, kuatkanlah mereka. Engkaulah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memulihkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Kasihani mereka Tuhan, sembuhkan mereka dari penyakit itu, kuatkan mereka untuk melawan penyakit itu melalui obat, penanganan medis. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa rencana Sinode Distrik HKBP Distrik 10 Medan Aceh yang akan dilangsungkan pada tanggal 24-25 Agustus ini. Tuhan Yesus, mari Engkau yang hadir di sana. Semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu yang hadir mengikuti sinode itu, biar Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari virus COVID-19, berikan mereka hikmah untuk boleh memilih yang menjadi utusan atau menjadi calon pemimpin di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Tuhan, kami juga mau menyerahkan rencana peneguhan CD bagi anak-anak-Mu yang akan menerima peneguhan CD pada tanggal 30 Agustus nanti di gereja-Mu ini, bersama dengan orang tua mereka yang akan beribadah. Biarlah Tuhan kiranya memberkati rencana kami ini. Berikan kami semua kesehatan dan hikmat-Mu, supaya kami boleh menjaga diri kami dengan protokol kesehatan, sehingga Tuhan memberkati acara itu dan Kau memberkati persiapan hati seluruh anak didik untuk menerima peneguhan CD itu pada waktunya. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Timothy Pasaribu, juga Willer Ferdinand Siahaan. Tuhan, biarlah Engkau yang semakin memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau kuatkan mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang selalu meminta kepadamu, khususnya bagi mereka yang sedang dalam pemulihan dari sakit. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhanlah memberkati. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi buku ND nomor 691. Selalu nahuluki
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.